Kita sudah dewasa tapi pikiran kita masih anak-anak. Karena mau diobok-obok, mau diprovokasi, mau dicuci otak oleh pemain-pemain dalang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Masya Allah, Abah, dari hari bulan baik ini, di bulan suci Ramadan, kita tetap memantau tentang perkembangan politik bangsa ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi hari ini saya ada kedatangan tamu di penghujung Ramadan ini, Bunda Elidawati. Beliau ini adalah salah satu tokoh daerah Indonesia Timur, lebih persisnya daerah Riau. Kepedulian beliau terhadap bangsa dan negara ini begitu luar biasa. Mengkritisi perilaku rezim ini juga luar biasa dengan segala cara. Tapi suatu kehormatan yang luar biasa, Bunda Elida menyempatkan waktu untuk ya bisik-bisik politik terkini tentang situasi kenegaraan yang lagi carut marut. Betul, Bah. Dalam hal ini kita harus tahu dalam nilai perjuangan itu ada yang turun ke jalan, ada yang melalui doa, ada yang mengupayakan seperti ya Hes Channel yang luar biasa bisa menembus pandang di balik layar. Nah, Hes Channel ini luar biasa, makanya kita inilah dengan apresiasi buat Hes Channel tentang perkembangan politik saat ini, di mana volume politik mulai naik saat ada presiden, pemilihan DPR, dan untuk kepentingan bangsa ini. Untuk itu, Bah, saya melihat saat ini hal yang luar biasa itu ketika kritik itu berjalan, tanpa ada kritik mungkin kita udah kebablasan. Jadi itu penyeimbang. Jadi protes, kritik, dan segala macam penyeimbang dalam bangsa ini. Kalau diam, ditindas, bangkit melawan. Jika darahmu bergetar, kamu adalah sahabatku. Nah, itu adalah nilai-nilai perjuangan, Bah. Namun dalam hal ini, hari ini ada situasi yang sangat panas. Padahal udara saat ini lembab loh, Bah. Tapi ini panasnya suasana politik atau apa? Suasana politik dan suasana yang masih dalam tubuh Polri. Tubuh Polri. Iya. Jadi pertama kita sebenarnya harus memberikan apresiasi terhadap Kapolri Sigit. Apapun yang dilakukannya semenjak menjadi Kapolri di Indonesia ini, ada beberapa hal yang kita lihat nilai positifnya. Pertama, tentang menuntaskan hukuman Sambo. Ya. Jadi penegakan hukum itu berjalan, walaupun beliau sangat tertekan, walaupun beliau sangat sulit, rumit, tapi sesuai dengan promoter, sesuai dengan tribrata dalam tubuh Polri itu, mau nggak mau dia harus jalankan. Nah, hari ini tentang masalah KPK, luar biasa kan, Bah? Apa tentang KPK hari ini, Bah, yang ini? Jadi kita di satu sisi memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Kapolri Pak Sigit. Satu sisi kita juga prihatin ya terhadap pemimpin negara ini. Di mana beliau berada? Carut marut. Ya, carut marut ini sebetulnya kalau beliau itu sebagai kepala negara bisa tuntas dalam hitungan detik.
tidak berkepanjangan seperti saat ini. Jadi sekarang ini kita sudah prihatin dengan kasusnya Muldoko kemarin, TNI jadi pecah belah. Sekarang muncul lagi masalah Polri. Polri yang satu sisi ini belum selesai, baru mau selesai, baru mau tuntas. Muncul lagi kasus baru yang sebetulnya tidak patut dipertontonkan oleh seorang Purnawirawan Jenderal Polisi, tidak mengapresiasi seorang Kapolri yang mengembalikan seorang direktur penyidik ke KPK, bahkan Jenderal aktif loh. jenderal aktif lagi, subhanallah. Subhanallah. Jadi jenderal aktif datang ke kantor, tidak dibukakan pintu karena kartunya sudah diblokir, Memutuskan akses. diputuskan akses masuk. Ini suatu tontonan yang sangat buruk buat bangsa ini. Jadi Luar kita biasa. sebagai politisi merasa prihatin, ada apa negeri ini? Musibah apa lagi yang bakal muncul gitu loh. Jadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Contoh seperti kasus Sambo, seorang jenderal bintang 2 bisa menghabisi anak buah sendiri. Selesai alhamdulillah dengan segala macam polemik, dengan hiruk pikuknya sekian lama, kita habis energi kita ke situ. Seperti sinetron. Waduh, yang luar Berjilid-jilid. biasa hiruk pikuknya, tapi alhamdulillah dengan gigihnya beliau berdiri, di dalam perjalanan muncul lagi kasus jenderal lagi yang menjadi pedagang narkoba. Subhanallah. Jadi kita sebagai putra bangsa ini merasa sedih, galau, gelisah. Kenapa kok jenderal, mantan jenderal, TNI, Polri, kok mereka kok tidak memberikan contoh yang baik buat rakyat ya? Dengan keegoan dan kepentingan pribadi dan kelompok mempertaruhkan marwah bangsa. Iya, contoh Dalam penegakan hukum, dalam bagaimana kamneknya, keamanan negara, yang membuat masyarakat jadi resah dengan sikap-sikap, istilahnya maaf ya bah, ini kan masih bawahan, melawan atasan. Surat yang diturunkan oleh Kapolri itu kan masih atasan dari Firly, dari Ketua KPK. Ini itu pertanyaan yang perlu Ibunda jawab. ada apa di belakangnya ini, Bah? Nah, saya bukan nggak mau menjawab, Bah. Ini ranahnya luar biasa, Bah. Ini mengerikan. Sebetulnya gampang. Ini semua orang udah tahu siapa, ada di belakangnya, semua orang udah tahu. Ya, jadi Bah. ada satu kandidat Ya. yang memang tidak boleh ikutan gitu loh. Padahal Akan beliau dicekal gitu, Bah. jadi beliau ini cucu pendiri bangsa. Beliau ini anak anak negarawan. Bapaknya juga dia. Jadi kemampuannya semuanya sehingga ada padanya. Nah, tapi di satu sisi di pihak sebelah tidak menghendaki. Jadi asal bukan Anies. Oh, ke sana perginya, Bah? Iya. Masya Allah. Asal bukan Anies. Jadi Mereka berarti tidak sportif, tidak berani berkompetisi sehingga menghancurkan, menjatuhkan prestasi orang, reputasi. nah, inilah akibat daripada ketua umum partai yang tersandra oleh kasusnya masing-masing. Kalau Siap. istilah saya itu orang rahasia yang umum. itu orang yang punya beban sejarah. Begitu dia beban sejarah, sama rezim ini itu dipelihara baik-baik sehingga dia jadi anak manis. Begitu dia ngomong macam-macam, kasus Duren ya, langsung tiarap. Begitu dia muncul lagi, kasus Kutan ya, dia tiarap. Muncul lagi nih, hati-hati lu, mana kasus KTP, tiarap lagi gitu. Nah, ini yang dipelihara sehingga ya manut semua. Muncul bikin kelompok KIB, bubar KIB, bikin lagi koalisi besar, bikin lagi ini. Tujuannya apa? Bisa dibaca. Jadi mungkin anak SMP aja udah bisa baca. Jadi nggak usah elit politik atau politikus ulung bisa membaca peta. Jadi terbuka. Bagaimana buruknya perilaku politisi kita. Contoh sederhana sekarang. Ya. Jabatan menteri belum selesai. Rebutan jadi ketua PSSI. Jabatan menteri belum selesai. Rebutan mau jadi capres, mau jadi wapres. Jabatan menteri belum selesai. Udah acak-acak kemana-mana. Jadi rezim ini mau kemana? Jadi bangsa ini mau dibawa kemana? Masih lama katakan pemilu ke depan. Tapi dari
kemarin-kemarin udah sibuknya setengah mati mewacanakan diri, mempromosikan diri mau jadi presiden. Di satu sisi saya bukan memuji, ya. Ini kenyataan. Anies Rashid Baswedan orang yang rasional. Dia tidak pernah mempromosikan diri mau jadi presiden. Dan dia juga tidak pernah mempromosikan dia mau jadi gubernur. Luar biasa. Ya. Beliau mendapat blessing. Blessing yang waktu itu kasus Ahok. Oh. Beliau blessing dapat anugerah menjadi gubernur. Sekarang dapat lagi yang keduanya. Orang nggak tahu. Apa mudah? Blessingnya Anies Rashid Baswedan ini. Sehingga namanya makin Kalau saya hebat. lihat, Bah, saya apakah dia lolos nggak lolos, tapi saat ini saya mungkin sepakat ibu emak-emak se-Indonesia dengan figurnya Anies ini kita sangat tertarik, Bah. Bunda tahu nggak siapa yang mempromosikan beliau sehingga makin terkenal? Kesabarannya? Bukan itu. Ada orang yang berbuat buruk terhadap dirinya, tapi berbalik menjadi kebaikan buat dirinya. Ya itu, Bah, kesabaran. Firly tadi. Masya Firly Allah. memaksakan diri mau mentersangkakan Anies. Masya Allah. Loh, kan kita lihat Luar biasa, dengan channel luar biasa. dengan segala macam cara, ya dia mau mentersangkakan Anies. Sudah terbongkar semua. Dia pakai pengamat Profesor Ramli, mantan koruptor, diminta pendapatnya tentang Anies. Oh, Anies patut jadi tersangka. Pertanyaannya, masuk akal nggak seorang profesor yang mantan koruptor itu diminta pendapat oleh KPK? Apa nggak ada lainnya profesor-profesor ahli hukum yang bisa memberikan masukan? Bukan profesor yang sesat seperti ini. Jawabannya, Bah, ketika orang jahat, ketika orang baik diam, maka semena-menalah orang jahat. Kedua jawabannya, karena kepentingan pribadi dan kelompok, maka dia menghalalkan segala cara sehingga tidak bisa mata hatinya membuka kebenaran, mana yang salah, mana yang benar. Dan dalam hal ini menggiring bagaimana yang benar ini dijadikan salah. Nah, kalau saya masih ingat waktu guru ngaji kecil, waktu saya masih kecil itu, Ya. ada anak muridnya yang susah belajar, sampai si guru saya itu marah-marah. Kamu nih banyak makan haram, katanya. Kalau kamu banyak makan haram, otakmu bebel, jadi kamu belajarnya susah. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini, karena tokoh-tokoh kita ini sudah terlampau banyak makan uang haram, berlipat dengan uang haram, jadi mereka menghalalkan segala cara. Itu dia, Bah. Kalau ada istilahnya gini, Bah. Kenapa kita ini bermasalah? Katanya kita ini lahir dari tanah. Asal dari tanah, kembali ke tanah. Jadi kalau orang yang bermasalah dari tanah sengketa dong, Bang. Ya kan? Ya, nah, ini masalahnya. Jadi kalau kita lihat memang sifat manusia itu, dia dapat satu gunung, dia kepengen punya 2 gunung. Dia udah punya 2 gunung, dia kepengen punya 3 gunung. Nah, apabila ini tidak dilindungi oleh pengetahuan keagamaan dengan ketakwaan kepada Allah, kepada Khalik, dia akan lupa diri. Nah, lupa diri tidak akan habis-habisnya gitu loh. Nah, ketika dalam kesempatan nafsu dan tamaknya berjalan, dia kufur, dia egois, dia zolim terhadap orang, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ya. Tunggulah azab Allah. azab Allah. Nah, sekarang makarnya manusia ini dengan segala macam cara dia bikin makar ini, planning A, planning B, planning C. Muncul lagi sekarang kasus Muldoko. Sehingga untuk penjagalan ini otomatis gagal. Bikin gaduh lagi sekarang. Apalagi, Bah? Loh, sekarang PK-nya Muldoko udah diajukan ke mahkamah. Oh, PK-nya naik. Tapi, Bah, kalau untuk partai, semua bangsa ini tahu pendiri partai itu kan ya, memang Pak betul. SBY. Memang betul, ini suatu hal yang aneh dan lucu. Jadi waktu itu tahun 2018 saya juga pernah ditawarkan bahwa ini ada kesempatan nih siapa yang mau jadi presiden, asal ada punya modal. Apa pengurus nggak? Alhamdulillah sampai detik ini masih pengurus. Nah, yang sekarang yang mau merusaknya pengurus nggak? Pernah jadi pengurus nggak? Ini yang kita, pernah masuk bergerak di partai? Iya, waktu itu mantan-mantan pengurus
yang sakit hati gitu loh, yang mantan pengusaha sakit hati, sehingga mereka berkolaborasi cari cawe-cawe, cari cukong lah ya kalau bahasa kasar, cari cukong untuk membiayai pergerakan, sehingga bikin semacam gerakan bahwa oh ini kepengurusan Demokrat ini banyak masalah, digugat lah di situ. Nah dengan harapan digugat, dimenangkan karena yakin benar bahwa ini dapat dukungan dari rezim. Nah ini cara-cara busuk ya, cara-cara busuk yang tidak boleh dilanjutkan, karena saya juga berasa bagaimana susahnya membesarkan partai. Partai Amanat Nasional itu sih ada di dalam. Dari mulai 98 kita merintis, mulai deklarasi dari kota ke kota sampai kita deklarasi di ibu kota, itu bukan hal yang gampang. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi. Makanya kalau seorang ketua umum partai itu sudah dengan segala egonya apa kata dia, nah ini tunggu aja kehancurannya. Iya. Contoh sederhana sekarang, banyak sekali partai-partai yang mendukung kandidat ini yang dianggap baik. Tapi kan semua orang tahu bahwa ketua umum partai itu kayak malaikat. Jadi di partai itu udah kalau malaikat, siapapun yang ada di situ nggak ada urusan. Apa kata ketua umum? Saya bukti kemarin waktu Mahfud MD di Komisi 3. Iya, itu dia. Kan jelas kan, Pak Bambang Pacul, coba sukseskan itu undang-undang perampasan aset negara. Aset negara coba sampaikan. Apa Bambang Pacul bilang? Bapak salah, bukan saya. Loh, Ibu Mega, ketua umum partai yang punya hak untuk itu. Kita di sini kan cuma diperintah. Ini bukti konkret bahwa apa yang saya katakan tadi, ketua umum partai itu bagaikan malaikat yang ada di partai. Apapun A, B, C, D semua keputusan di tangan ketua umum partai. Nah, tapi kalau kita lihat perilaku ketua umum partai saat ini tuh, ya. Yang harus dilakukan, sementara anggota pengurus yang lain menganggap ketua partai itu malaikat. Iya, seharusnya partai itu didirikan kan menampung aspirasi konstituen semua demi kesejahteraan rakyat. Tapi kalau sudah semua aspirasi itu sudah tidak didengar, mereka kong kali kong antar ketua umum partai, itu saat ini terjadi. Ini yang saat ini terjadi kan seperti itu. Orang mau ngomong apa? Lu siapa? Jadi, saya berani menyatakan di sini, partai yang dibangun kita sangat senang karena perjuangan pengurus di partai itu semua anggota dan pengurus perjuangannya luar biasa, membangun partai agar lebih baik. Mau jadi anggota DPR, tanda tangan ketua umum. Ketua partai. Mau jadi anggota DPD apa DPRD, ketua partai. Mau jadi wali kota, ketua partai. Mau jadi bupati, ketua partai. Mau jadi presiden pun sama. Ketua partai yang tanda tangan. Begitu ketua partai tidak tanda tangan, nggak bisa mencalonkan. Nah disitulah sebetulnya yang terjadi de facto. Kita ini dikuasai oleh 9 partai besar, partai yang ada saat ini yang berkuasa itu. Bukan 9 naga ya, Pak? Bukan 9 naga, 9 ketua partai. Yang mengatur apa namanya negeri ini. Arut-arut negeri ini mereka yang bertanggung jawab. Tapi kan dimainkan oleh belakang layarnya, Bang. Nah, itu tadi. Politik bisik-bisik, terus intip-intip, risik-risik yang di belakang layar yang konon kabarnya pemerintahan itu dari orang-orang istana gitu, Bah. Jadi bagaimana kalau orang-orang istana tidak mau membaur diri dengan menjalankan konstitusi dengan DPR, dengan rakyat. Apakah negara ini akan bisa berjalan dengan baik? Apakah negara ini bisa seperti Undang-Undang 45 tersebut? Atau kita masih dalam jajahan gitu, Pak? Ya memang kalau kita lihat sekarang ini, posisi kita ini dikatakan ada partai, ada konstitusi, ada DPR MPR, tapi kan kita lihat sendiri hampir 2 periode ini DPR MPR kan tidur pulas. Mereka janya tidur, minyak langka, mereka tidur, BRBI, kasus ini, kasus di mana-mana kasus mereka tidur pulas. Nah, baru begitu kepentingannya terus ke sekarang ini, baru mereka baru bangkit dari tidur gitu. Yang 300 kenapa? T itu ya, Pak? Iya, kenapa? Wah. Karena
cari muka semua nih. Karena sebentar lagi mau ada pemilihan gitu loh. Baru muncul semua nih yang kemarin kemana Ya. gitu loh. Gimana bah akan ada pemilihan, rakyat menjerit di depan kantor DPR, nggak ada satupun yang keluar bah, nggak ada satupun yang keluar. Ada dia wakil rakyat. Sekarang kita bertanya, oh, rakyat mana yang diwakilinya duduk di sana? Rakyat mana? Ya memang kalau kita melihat situasi negeri ini tuh kita masih perlu banyak belajar. Masih banyak belajar, makanya dalam kesempatan forum ini, khas channel ini selalu menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Kita memotivasi terutama badut-badut politik, sadarlah. Karena umur ini kan tidak akan lebih dari 70 tahun. Ya, amanah yang diberikan itu tetap ada pertanggungjawaban nanti. Tidak bisa dia lepas dari tanggung jawab. Semua karena ada endingnya. Nanti pada saat nanti di akhir nanti, itu bukan lagi mulut yang bicara, tapi tangan dan kakimu yang akan bicara. Kau kemanakan uang itu? Kau kemanakan amanah itu? Kaki dan tangan yang akan berbicara. Di situ nanti baru hukuman Allah berlaku. Jadi saya mengingatkan dalam forum, sadarlah bahwa bangsa ini masih membutuhkan sistem manajemen yang baik dan benar, sistem anggarannya DPR MPR yang benar, sehingga kita bisa bernegara dengan baik, dengan lancar, rakyat pun senang, jangan dibikin gaduh dan terus menerus gitu loh. Nah di Ramadan ini ya apalagi sebentar lagi mau Lebaran, nah kita merayakan hari raya Lebaran itu dengan meriah. Nah, kembali lagi ke capres tadi, ada calon A, calon B, calon C, calon D. Presiden jangan ikut cawe-cawe. Kalau betul mau ikut cawe-cawe, monggo, nggak apa-apa, bagus. Tapi caranya itu yang wise, yang netral. Ya, dia siapapun presiden, berilah kesempatan untuk bertarung. Iya, sekarang saya sudah 2 periode. Nih bangunan sudah saya bangun, jalan tol sekian panjang. Iya. MRT sudah saya bangun, ini sudah saya bangun. Silakan Anda teruskan. Saya yakin mau yang lain urus. Tapi kan sebenarnya yang Bapak sebut itu tidak seperti itu. Mau mereka, cuman kan di belakangnya. Iya, itu kan ada yang kayak robot itu apa? Kayak boneka gitu. Nah, itu yang bikin rusak negeri. Nah, dalang itu siapa? Nah, gitu. Ini yang bikin rusak negeri ini. Jadi negeri ini diacak-acak oleh segelintir orang yang terutama pemodal yang sudah menginvestasikan modal politiknya sehingga dia yang ikut cawe-cawe mengatur negara ini. Bayangkan institusi TNI yang begitu besar, institusi polisi yang begitu besar, mereka bisa acak-acak. Nggak masuk di akal sehat kita. Surat Kepala Kapolri tidak dihargai. Surat Kapolri tidak dihargai oleh mantan jenderal. Nah, dan yang datang membuka pintu itu adalah jenderal. Itu bagaimana penegakan hukum di bangsa ini? Malu kita kan, Bah. Ya. Jadi kepercayaan orang terhadap Polri gimana? Kemarin sudah pulih tentang kasus Sambo, sampai anak kecil lewat polisi, dia panggil Sambo, saking viralnya peristiwa Sambo. Nah sekarang ini lagi, Bah. Aduh, luar biasa ini. Jadi dari kemarin itu tuh lihat TV itu, lihat seorang jenderal pegang kartu mau masuk ke kantornya, terus gak bisa masuk, dia lapor sama rekannya yang ada di KPK. Habis itu dia kembali lagi mau lapor Kapolri bahwa dia tidak dibuka pintu. Saya jadi teringat ada kasus yang menarik kemarin itu. Mungkin mudah masih ingat tuh. Ada dua binatang yang diumpamakan sebagai binatang. Oh, Bah, itu kan kemarin kasus itu kita tidak mempunyai BB ya, Bah. Namun hal ini bisa mencerminkan pertama, setelah Kapolda ditukar, yang satu dikembalikan. Ini Kapolda ini diganti oleh dari KPK loh, Bah. Ya, itu yang saat ini ya, yang saat ini tadi, satu jenderal itu mendapat
promosi, naik jabatannya sebagai Kapolda Kapolda Metro. Metro Jaya. Saya mengapresiasi yang luar biasa Kepada Pak Kapolri. angkat Luar tangan, biasa, Pak. luar biasa. Bapak adalah pemimpin harapan ke depan. Ya. Yang kedua, yang tadi tidak mau diatur oleh Insible Hand, dia punya pendirian sendiri, Siap. tapi dia disingkirkan dengan segala macam cara. Sampai-sampai saya sebagai pemerhati politik itu sedih. Bayangkan seorang jenderal bintang Tidak. masuk ke kantornya itu tidak bisa, kadang-kadang kartunya itu tidak sudah diblokir. Surat perpanjangannya Sudah perpanjangan sudah ada, sudah melapor ke Dewan Pengawas, tapi tetap aja hari Senin datang, hari ini datang itu tetap tidak dibukakan pintu. Nah ini rupanya pertarungan ini masih panjang, jadi kasus ini cicak dan buaya. Wah, dulu cicak buaya, sekarang cicak buaya juga sama nih, cicak dan buaya jilid 2. Oh, yang Abah bilang 2 binatang tadi. Nah itu, Oh. cicak dan buaya jilid 2 ini rupanya kembali lagi di tahun ini yang memang apa namanya. Oke, Ya, saya sepakat, Bah, cicak buaya jilid 2. Iya kan? Oh, karena dalam hal ini sekali lagi kita minta kepada para yang berkompeten, tolong saling menghargai dalam konstitusi. Ini negara, bangsa ini butuh dalam kepastian hukum, butuh dalam tentang tupoksi masing-masing sebagai penyelamat bangsa, tupoksi masing-masing dalam menjalankan kaidah-kaidah dan norma-norma di bangsa ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi sekali lagi kita sampaikan, adanya pemimpin karena adanya rakyat. Adanya pemimpin, ada pendamping pemimpin, ada institusi lain. Kalau pemimpin merasa lebih dari Firaun, tunggulah kehancuran. Ya Allah, jadi memang kita berharap ya di Ramadan ini Allah memberikan rahmat ya, pemimpin kita ini Allah berikan taufik dan hidayahnya. Amin. Pada beliau sehingga beliau kembali ke jalan yang benar, yang selama ini mungkin salah atau salah langkah atau keliru atau dapat bisikan-bisikan syaitan yang memang apa namanya dia tidak bisa hindari di Ramadan ini, karena setan-setan itu kan sudah pada diikat ya, sudah pada diikat. Setan-setan itu mungkin nggak banyak lagi setan berkeliaran gitu loh, sehingga di Ramadan ini selesaikan semua masalah, jangan lagi ada kegaduhan di negeri ini. Iya, Pak. Sebenarnya kuncinya pemimpin kita ini sebenarnya hebat, tapi tidak bijaksana. Iya, jadi negara yang baik, rakyat yang baik, bangsa yang baik itu dipimpin oleh orang yang bijaksana, yang baik. Nah, kalau orangnya tadi memang kurang baik, ya segeralah berbaik-baik. Jangan lama-lama. Segeralah berbaik-baik. Karena terlampau banyak sudah kritikan, saran, ada yang masuk bui, ada yang meninggal di bui, ada udah itu kita menjadi catatan sejarah gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini dengan Pilpres 2024 ini betul-betul terselenggara dengan baik. Saya sekali lagi mengapresiasi Anies Rashid Baswedan, bukan orang yang ambisius menjadi presiden. Bukan sama sekali. Karena beliau tidak berambisi untuk menjadi presiden. Beliau hanya berambisi bagaimana membenahi negara ini. Kontribusi dia terhadap negara ini, apapun dia curahkan dengan segala cara. Dia buktikan apa yang terbaik buat bangsa ini. Contoh, tentang korupsi. Bicara korupsi. Itu korupsi begitu beliau jadi gubernur DKI, pertama kali apa yang dibentuk? Yang dibentuk adalah KPK DKI. Itu sudah kelihatan nawaitunya dia itu bagaimana untuk memperbaikan negeri dari korupsi. Sekarang dia mau jadi tersangkakan sebagai kasus korupsi. Ini aneh bin ajaib. Jadi sudah kita tuh, jadi kalau lihat bangsa-bangsa lain, kita ini malu.
Apakah Ya. tidak ada lagi orang-orang yang pintar, yang bijak di negeri ini? Mereka itu lupa. Di dalam Al-Quran sudah tersebut, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Silakan manusia mau punya makar seperti apapun juga, ingat, Allah itulah yang maha hebat membuat makar. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi Al-Fakir Ahmad Syahab mengharapkan kepada putra-putri terbaik bangsa, terutama yang ada sekarang di DPR MPR, yang ada di yudikatif legislatif, yang berada di pemerintah sekarang ini, ayolah kita bahu-membahu, kita membenarkan negeri ini. Pilpres kita kita hadapi dengan dianggap gembira, karena Pilpres ini sudah satu kebiasaan setiap 5 tahun kita adakan. Ya kita sambut aja, nanti kalau yang belum kesempatan sekarang ya mungkin 5 tahun ke depan gitu loh. Hingga kita tidak harus gontok-gontokan gara-gara memaksakan diri yang harus jadi si A, harus terlalu ini gitu. Nah. Sehingga kita melupakan kodrat dan qadarullahnya itu seperti apa yang harus terjadi. Kita jangan melupakan kodrat bahwa jika Allah berkehendak tidak akan ada yang tidak mungkin. Jika Allah berkehendak, tidak akan ada yang menghalangi. Seperti kejadian kemarin, betapa beratnya perjuangan Jokowi. Akhirnya Jokowi adalah presiden. Jadi, sekarang betapa beratnya perjuangan Anies. Jika Allah berkehendak, Anies jadi presiden. Amin, amin. Insya Allah. Jadi, doa, usaha, dan semua adalah ridho dan izin Allah yang kita harapkan demi keamanan negara. Saya sebagai seorang perempuan, permintaan saya satu, bagaimana negara ini aman. Polri sudah memungsikan diri sebagai penegak hukum, bagaimana pemerintah menjalankan, bagaimana DPR tahu dengan porsinya masing-masing. Dan tidak saling sikut, tidak saling tuding-menuding, tidak saling membuka aib, tidak saling menghina. Ingat, kita lahir dari sebuah kesalahan Adam dan Hawa. Kalau manusia punya kesalahan, itu adalah makhluk yang wajar, manusia. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah. Jadi jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan rendah-rendahkan orang lain, jangan hina orang lain, karena apa yang kita buat itu yang akan kita tuai, apa yang kita tanam itu akan kita tuai, dan apa yang kita buat menghina orang kita akan terhina, memfitnah orang suatu saat semua perlakuan kita akan kembali kepada kita, karena kebenaran tidak akan pernah tertukar janji Allah. Jangan pernah zolim kepada umat. Jangan pernah zolim kepada rakyat, apalagi menzolimi diri sendiri. Jika kita berani menzolimi umat, berarti kita sudah zolim kepada diri sendiri. Zolim, murka Allah akan datang. Kalau kita buat kesalahan, belum tahu kita di murka Allah. Itu dosa diri. Ada jadi pelacur, ada perampok, ada nakal, ada segala macam. Itu dosa pribadi, Tapi apabila menzolimi, kufur dengan masyarakat, kufur dengan nikmat, zolim diri, zolim masyarakat, tunggu murkaku, kata Allah. Nah, ini kami minta kepada pemimpin di bangsa ini, pada Polri yang luar biasa saat ini bisa kita apresiasi dalam langkah-langkah yang dilakukan, dan kita juga kepada TNI yang bisa membenah diri masing-masing, pada DPR juga berbenah di penghujung jabatan ini demi keselamatan, kesejahteraan rakyat. Kembali lagi Konstitusi negara di tangan kalau kita bicara konstitusi, memang sudah semakin hari semakin
apa namanya tidak jelas ya Bunda ya. Makanya dalam forum ke depan ini ya kita lupakan saja yang lalu. Siap, Bah. Yang lalu biar berlalu, yang di depannya kita benahi. Bagaimana jadi sekarang kita menata, sudah terlanjur, TNI dipecah belah, Polri dipecah belah, politisi dipecah belah, sama segelintir orang. Rakyat dipecah belah. Janganlah ini pecah belah ini makin hari makin menjadi. Gitu. Dalam forum ini kami mengajak, ayo semua elit politik, kita rame-rame urun rembuk ya. Sudahlah yang lalu udah biar berlalu. Duduk yang bersama. Duduk bersama. Apapun masalahnya tuh kalau kita musyawarahkan, musyawarah mufakat akan Pancasila alinea keempat. Ya, musyawarah dan itu akan terjadi. Tapi apabila ego masing-masing terus berjalan seperti saat ini, tunggulah kehancuran. Itu. Jadi saya merasa bangga dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di Has Channel dengan tokoh yang luar biasa, pemerhati bangsa, pemerhati politik yang sampai tembus pandang di belakang layar. Namun sekali lagi batas kita untuk berbuat itu sangat pendek, batas kita. Batas kita untuk terlalu menceburkan diri sangat sulit. Jadi akhirnya kita seperti orang bermimpi. Ingin kesejahteraan, ingin kedamaian. Kepada siapa kita bertanya? Kepada siapa kita bermohon? Selain dari kepada Allah, tentu kepada orang-orang yang berkompeten yang harus membenah diri. Ingat, jabatan, umur, pangkat, harta, tahta tidak selamanya. Semua seperti roda berputar, satu saat akan berhenti. Akan terhenti karena rem itu dipegang oleh Allah. Disitulah ajalmu tiba. Disitulah kebesaran Allah akan terlihat. Jangan terlambat. Ya, jadi saya berpolitik ini sejak tahun 77. Kita aktif. Kalau LSM PC sendiri sejak tahun 1998. Jadi usia kita ini sudah 25 tahun, sudah seperempat abad ini sebagai LSM yang mengkritisi perilaku politisi. Tidak ada niat baik, tidak ada niat buruk, tidak ada niat jahat, hanya satu niat, bagaimana bangsa dan negara ini bisa berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yang saat ini sudah semakin jauh dari harapan, tapi dengan pemilihan 2024 akan datang akan bisa kembali. Mudah-mudahan bisa akan menata wajah bangsa ke depan. Makanya juga nanti kita juga selalu mengingatkan para masyarakat secara umum, hati-hatilah dalam memilih, karena salah memilih kita menjadi sengsara selama-lamanya, karena kesempatan 5 tahun itu maksimal. Tapi kadang-kadang bukan mereka salah memilih, mereka nggak peduli, udah apatis karena sudah sengsara gitu. Ya, kalau orang baik tidak mau berpartisipasi dengan ini, orang buruknya akan muncul. Nah, begitu orang buruknya muncul, ya jangan salahkan. Ya, sebenarnya orang jahat itu sedikit, karena diamnya orang baik. Nah, maka semena-mena orang jahat. Nah, disitulah channel ini selalu berusaha supaya orang-orang baik, orang-orang pintar muncul. Jangan sungkan-sungkan, suarakan. Jadi berbuat. Perkara nanti itu berhasil tidak, serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Qulil haqq walau kana murun, katakan hak itu walaupun berat. Jadi jangan sungkan-sungkan, sampaikan. Setidaknya di catatan itu ada gitu loh. Karena setiap detik kanan kiri ini ada malaikat yang setiap hari mencatat apa yang kita lakukan sekarang
itu semuanya tercatat. Jujur itu sakit, Jenderal. Jujur itu sulit, Jenderal. Itu sudah jadi komeo. Gitu. Ya, makanya saya juga kadang-kadang jadi kasihan ya, prihatin juga, kita kasihan harus juga, sabar ya dan ikhlas. Itu lagi, Bah. Nah, kembali lagi, pemimpin ini masih ada waktu, segera bebenah, stop cawe-cawe, kesana kemari, duduk bareng, kumpulkan putra terbaik bangsa. Kita ada hajat besar, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan ke DPD, DPR. Itu ayo kita duduk bareng. Ayo ada 3 calon, ada 5 calon, duduk sama-sama. Gantian. Kan masih waktu ini dunia ini masih panjang. Karena tidak ada yang milik dunia, ke Allah yang punya milik dunia ini, gitu loh. Siapapun tidak ada punya hak mutlak di dunia ini, hanya sementara. Jadi bergantian giliran. Kadang-kadang oh ini si A, besok si B, si C, tidak apa-apa. Jadi kalau kita mau bergiliran gitu, yang sabar ngantri gitu loh. Kalau sabar ngantri di belakang, insya Allah selamat. Tapi kalau dia nggak sabar nyerobot ke depan, kan tabrakan terjadi. Nah, di situ jadi insiden. Ini yang kita harapkan. Ya kadang-kadang seperti tadi kita mencoba, gagal, mencoba dan gagal. Kalau memang Allah memberikan keberhasilan, ya apa salahnya? Ya, kembali lagi seperti Anies tadi. Anies itu tidak bermimpi mau jadi gubernur, tiba-tiba jadi gubernur. Tidak bermimpi mau jadi presiden. Dia menuntaskan kerjaannya. Dia ditawari oleh Prabowo jadi wakil saya, dia nggak mau. Dia belum selesai tugasnya dia. Dia tidak mimpi dulu. Nanti setelah selesai tugas saya, baru saya mau ngomong. Itu pun desakan orang dari mana-mana, makanya dia bersedia, tapi dengan catatan bukan dia yang menawarkan dirinya. Nah, pemimpin yang mode seperti ini yang bisa diharapkan ke depan. Insya Allah di 2024 ini semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak terjadi perpecahan di bangsa ini. Ya, itu yang kita harapkan, Bah. Siapapun presidennya, bangsa ini tetap bersatu. Namun, jika saat pemilihan, tolong kita saling menghargai hak konstitusi, hak pendapat, hak berdemokrasi, hak dalam memilih. Ya. Menentukan pilihan itu hak yang harus dihormati dan dihargai. Maka dalam hal ini, apabila pemerintah ikut melindungi pemilu ke depan, insya Allah semua akan baik. Bukan melindungi, itu udah tugas pemerintah. Tugas pemerintah itu harus mensukseskan pemilihan ini, harus sukses. Tidak boleh tidak sukses. Harus sukses, dan dia ada di tengah-tengah sebagai wasit yang jujur. Baru bisa menghasilkan yang jujur. Tapi kalau wasitnya tidak jujur, ya bagaimana menghasilkan orang-orang yang jujur? Ya. Poinnya cuma itu aja. Cuman ini, Bah, kalau kita bicara soal jujur, Bah, kejujuran, kebenaran, jika qadarullahnya Allah memberikan ujian kepada kita yang nggak jujur, yang nggak benar, juga jadi presiden, mau gimana, Bah? Kan itu yang saya bilang tadi, bagaimana kita mengharapkan ridho dan disitulah tadi dari Allah. Gitu. Makanya Allah itu memberikan ujian dan cobaan ujian dan cobaan itu dengan pemimpin yang seperti apabila umatnya itu tidak bersyukur, tidak tidak berbuat baik pada sesama, akan muncul pemimpin yang buruk. Muncul pemimpin buruk itu cobaan dari Allah. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Semua kita pasrahkan, Bah. Saya ketika sedihnya ketika Prabowo tidak menang. Tapi ketika saya tahu dengan ketentuan Allah, jika menurut kita baik, menurut Allah tidak baik, mau jadi apa? Kalau menurut Allah baik, kita menurut Allah yang baik itu, bahwa yang baik menurut kita itu tidak baik, ya seperti apa? Inilah jadinya, Bah. Ya. Harus kita terima. Kita harus tahu, Bah, bagaimana manisnya makanan itu kalau kita sudah pernah merasakan pahit. Kita pernah tahu bagaimana senangnya hidup ini karena kita hidup dari orang yang sakit. Jadi sakit, kapan kita senangnya, Bah? Jadi kalau kita hanya senang saja, tidak pernah merasakan sakit, itu bukanlah hidup. Ya. Nah, makanya hari ini
kita minta menghimbau kepada semua elemen, ayo seperti imbauan dari Has Channel tadi, bahwa duduk sama, semua dinilai agar ada hak yang sama. Semua ada kekurangan. 3 kabarnya ini, 3 calon, semua tidak sempurna. Jangan cari-cari kesalahan. Ayo, pilihan ada di tangan rakyat. Yang penting, ketiga-tiganya jalankan saja bersama. Jangan main cekal, jangan black campaign, udah selesai. Kita belajar dewasa untuk demokrasi, Bah. Ini kita udah merdeka 70 lebih, hampir 80 tahun. Tapi kita masih berpikir bahwa kita masih dijajah. Kita sudah dewasa tapi pikiran kita masih anak-anak. Karena mau diobok-obok, mau diprovokasi, mau dicuci otak oleh pemain-pemain dalang tadi. Oke, kita lanjut dengan pemain-pemain dalang di episode berikutnya. Semakin menarik bicara dengan Bu Eli Dawati ini sebagai tokoh Indonesia Timur, insya Allah. Indonesia Tengah. Oh, tengah ya. Insya Allah bincang-bincang atau bisik-bisik politik ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrul minallah karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Has Channel. Terima kasih. Asik.